Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Masyita dari kelas BC 221. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal-hal yang penting kita ketahui mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dari usia 0 sampai 12 tahun. Nah, langsung saja usia 0 sampai 2 tahun. Awal dari tahap perkembangan emosi anak dimulai saat ia baru lahir. Pada usia ini biasanya Anda dapat merangsang anak untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Mereka akan tumbuh menjadi individu yang penuh percaya diri. Namun bila anak mengalami kepercayaan diri yang kurang, maka akan timbul perasaan penuh curiga dalam diri mereka karena belum dapat mengendalikan emosi mereka dengan benar. Maka anak akan cenderung untuk berbuat sesuka hati mereka. Pada fase bayi, mereka akan membutuhkan belajar banyak hal dan mengetahui lingkungannya dengan familiar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perlakuan yang didapat pada usia ini akan memiliki peran penting dalam mengembangkan rasa percaya diri mereka. Pada minggu 3-4 usia anak, mereka akan mulai menunjukkan senyumannya ketika merasa nyaman berada di lingkungannya. Pada bulan ke-4 hingga ke-8, anak akan mulai belajar untuk mengekspresikan emosi di dalam diri mereka seperti marah, takut, gembira. Pada usia 12-15 bulan, anak akan merasakan ketergantungan yang semakin besar pada orang-orang yang merawatnya. Pada usia mencapai 2 tahun, anak mulai pandai meniru reaksi emosi yang diperlihatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Lanjut, usia 2-3 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai mampu menguasai kegiatan-kegiatannya yang melemaskan dan meregangkan otot-otot pada tubuh mereka, sehingga anak-anak sudah mampu menguasai anggota pada tubuh mereka. Pada usia ini, lingkungan akan sangat berperan dalam memberi kepercayaan pada anak. Pada fase usia ini, anak akan mulai mencari aturan-aturan serta batasan yang ada dalam lingkungannya. Mereka akan mulai melihat akibat dari perilaku yang dibuatnya. Mereka akan mulai membedakan mana hal yang salah dan mana hal yang benar. Meskipun pada usia ini anak belum mampu menggunakan kata-kata sebagai bentuk ekspresi emosinya, namun mereka akan menggunakan ekspresi wajah untuk memperlihatkan emosi dan perasaan di dalam diri mereka. Peran orang tua akan sangat membantu anak untuk dapat mengekspresikan emosi mereka dengan bahasa verbal. Sebagai orang tua, Anda hanya perlu menerjemahkan mimik serta ekspresi wajah dengan menggunakan bahasa verbal. Nah, lanjut usia 6 tahun. Pada usia ini, emosi anak akan semakin matang. Anak akan semakin mudah mengerti hal-hal apa saja yang mereka bisa dapatkan dari emosi yang mereka miliki. Emosi anak-anak pada usia ini akan mudah sekali berubah. Bisa saja yang tadinya bahagia menjadi sedih hanya dalam beberapa waktu saja. Nah, kondisi ini sangat mudah ditemukan pada anak di usia 6 tahun. Selain itu, di fase usia ini, anak juga sudah dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang dapat membantu menyiapkan diri untuk memasuki tahap kedewasaan. Nah, tentunya diperlukan keterampilan tertentu pada diri anak-anak. Bila menguasai sebuah keterampilan, maka tentunya hal ini akan menimbulkan rasa berhasil dalam diri anak. Namun sebaliknya, jika anak tak mampu menguasai sebuah keterampilan, maka tentunya hal ini akan menimbulkan rasa berhasil dalam diri anak. Namun sebaliknya, jika anak tak mampu menguasai sebuah keterampilan, maka akan membuat anak menjadi rendah diri. Nah, di sini bisa kita lihat usia 7-8 tahun. Semakin beranjaknya usia anak, tentunya membuat emosi anak akan semakin matang dan tentunya mulai pandai dalam mengendalikan diri. Fokus dan perhatian mereka mulai pada hal-hal yang bersifat eksternal. Anak juga sudah mulai memahami hal apa yang mereka diinginkan. Tentunya hal ini membuat kebanyakan orang tua akan merasa pusing dengan
beragam keinginan anak-anak mereka yang selalu ingin dituruti. Nah, kestabilan emosi anak akan semakin membaik sehingga mulai muncul rasa empati pada orang lainnya. Pada tahap ini, anak juga mulai mengenali rasa malu serta bangga. Anak pun mulai dapat memverbalisasikan emosi yang akan mereka alami. Semakin bertambahnya usia, mereka akan menyadari perasaan diri mereka serta orang lain di sekitarnya. Nah, dan yang terakhir usia 8-12 tahun. Pada fase usia ini, tahap perkembangan akan banyak berada di sekolah. Anak-anak akan belajar bagaimana beradaptasi dengan kelompok dan mulai mengembangkan 3 keterampilan sosial, yakni bagaimana mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan pertemanan, misalnya saja ketika mengingatkan teman yang terlambat, dan berpartisipasi pada tugas kelompok dan lainnya. Belajar mengenai bermain dengan aturan dan struktur tertentu. Dan yang terakhir, belajar mengenai mata pelajaran yang ada di sekolah serta mampu mendisiplinkan diri untuk mempelajari materi-materi tersebut. Nah, bila perkembangan emosi anak dapat berkembang dengan baik, maka anak-anak akan merasa aman dan percaya pada lingkungannya. Mereka akan memiliki rasa kompetensi yang unggul dalam lingkungannya. Sebaliknya, bila perkembangan tak berjalan baik, maka anak akan muncul keraguan dalam diri anak. Mereka akan merasa malu, bersalah, hingga menjadi pribadi inferior atau kalah. Pada usia 9-10 tahun, anak mulai dapat mengatur ekspresi emosi serta merespon distres emosional pada orang lain, seperti mengontrol emosi-emosi negatif. Anak akan mulai belajar mengenai hal yang membuatnya merasakan hal-hal tersebut sehingga dapat beradaptasi dan mengontrolnya. Nah, pada fase usia 11-12 tahun, anak-anak mulai memahami mengenai norma-norma yang ada di lingkungannya. Mereka akan mulai beradaptasi dan tidak sekaku ketika masa kanak-kanak. Selain itu, mereka akan mulai paham bila penilai baik dan buruk dapat dibuat sesuai keadaan yang ada. Nah, itu penjelasan tahap-tahap perkembangan emosi pada anak dari mulai usia balita hingga beranjak dewasa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.